Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jairani dari Prodi Agribisnis dengan NIM 2003 401 051 023. Di sini saya sedang berada di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Di sini saya sedang berada di lahan pertanian padi yang dikelola oleh Bapak Homsun. Saya sedang berada di Desa Pace dan saya sekarang bersama dengan Bapak Homsun. Saya ingin bertanya langsung dengan Bapak Homsun selaku bendahara pertanian karya baru di Desa Pace. Dan di sini ini penanaman padinya menggunakan cecar logowo. Dan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Homsun, apakah itu cecar logowo? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara singkat saya langsung jawab. Kenapa saya menanam padi ini sebagai lahan saya sendiri di kelompok tani karya baru Desa Pace, Kecamatan Silo. Kenapa saya tanam melalui jejer logowo? Kegunaannya jejer logowo ini tidak lain dan tidak bukan prosesnya itu gampang atau mudah dikelola jejer logowo. Karena ini jejer logowo saya coba, ini biasanya jejer logowo ini 41 atau 2:1. Saya ini buat cara 2001 ini tanggal di bulan April ini saya memang sengaja untuk coba-coba 6:1 ini. Biasanya jejer logowo itu 2:1 atau 4:1. Ini 6:1 saya coba. Karena apa? Jejer logowo itu satu, untuk meningkatkan produksi pasca panen. Yang pertama. Yang kedua, untuk mempermudah cara untuk merawat jejer logowo ini mudah sekali. Satu, kalau ada hama, misalkan ada tikus itu nggak mau yang lihat kelihatannya itu kayak ini jejer logowo itu nggak lihat tikus itu nggak mau merusak ini, kecuali bukan jejer logowo. Tikus itu makanya di tengah-tengah. Nah, tapi kalau sistem jejer logowo untuk bisa mengurangi untuk merawat itu biasanya orang 3, ini satu orang bisa. Nah, itu sendiri yang paling sering terjadi di daerah sini itu hama apa saja? Oke, yang sering terjadi di lokasi saya yang saya temukan di kelompok saya di karya baru itu satu, itu terhadap keong mas. Keong mas itu memang bahaya sekali karena tanaman padi ini 2-3 atau 1-2. Ini tanaman padinya ini 1-2. Terus kalau udah dimakan sama keong habis. Nah, makanya terhadap keong itu resiko. 2. Yang kedua itu belalang itu. Tuh, penyakitnya itu belalang. Ini tandanya. Dan nanti kalau ini kekeringan maka akan terjadi ini sundep ini. Ini dimakan sundep. Ini kalau seperti ini udah dimakan sundep. Ini namanya sundep, ini bahaya sekali. Untuk cara mengatasinya itu bagaimana? Cara untuk menanggulangi dari semacam hama ataupun sundep ataupun keong itu bisa penaburan secara rutin melalui pupuk atau dicampur pupuk pupuk urea
ataupun NPK itu dicampur sama obat yang yang sistemek. Obat yang sistemek itu dicampur sama pupuk. Itu untuk menanggulangi hama yang ada di tanaman padi. Nama obatnya bisa banyak di toko, bisa dibelikan di toko pertanian. Itu namanya Metromil. Terus terhadap keong ini Bentak namanya. Itu yang saya lakukan di tanaman padi saya. Untuk penyemprotannya itu apakah dilakukan berapa kali sampai panen? Yang pertama sekira umur 10 atau 7 hari, seminggu lah, itu dilakukan penyemprotan. Yang pertama. Terus yang kedua itu baru umur 45 hari, itu yang saya lakukan, memang saya semprot lagi. Itu bisa-bisa sampai pasca panen itu saya dilakukan penyemprotan 4-5 kali kalau di musim-musim penghujan seperti ini. Untuk lahan 1 petak ini dapat menghasilkan berapa kintal untuk 1 kali panen? Ya, kemungkinan menurut keadaan cuaca. Nah, kalau di musim hujan seperti ini, keadaan pasca panen itu produktivitas itu memang agak turun. Kalau nggak musim hujan kayak ini, biasa-biasa saja hujan, kalau 1 petak ini ya ukurannya nggak mengukur saya 1 hektar atau ini 1 petak aja. Ini produktifnya ini saya bisa 8 kuintal ini, hampir 1 ton ini, 1 petak ini. Mungkin lebarnya ini 5.000 ini, 5.000 ini, mungkin setengah hektar. Kalau perkataan orang Madura itu setengah hektar. Itu bisa 8 kintal ini, hampir 1 ton. Itu saya yang produksi setelah pasca panen. Berarti faktor cuacanya itu sendiri dapat mempengaruhi hasil panen untuk padi ini sendiri? Jelas itu mengenai cuaca, itu faktor utama terhadap tumbuh-tumbuhan, faktor utama. Karena cuaca kayak ini kemungkinan besar semua jalan-jalan airnya ini tersumbat. Akhirnya ini langsung air membeku di tengah-tengah. Jadinya ini memang sangat bahaya sekali. Ini coba saya ukur ini berapa senti. Nah, karena aturan paling rendah ini paling rendah 2-3 cm ini maksimal. Nah ini sampai ke ujung ini. Nah, karena ada faktor pembuangan di sana agak sulit, karena semuanya ini keluar air di musim-musim seperti ini. Hasil dari kunjungan saya ke kelompok tani di daerah saya adalah khususnya di bidang pertanian padi, adalah hasil panen per hektarnya bisa sampai 2 ton jika faktor cuacanya mendukung. Sedangkan untuk cuaca seperti saat ini yang lagi ekstrim, itu menyebabkan penurunan hingga 1,5 ton per hektarnya. Mungkin data itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wa fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.